Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Yang harum dan
kasih pujian yang Tuhan. terbaik. Sebab Engkau baik. Ketika waktu kita Sebab kecil, Engkau baik Tuhan. orang tua kita rindu hanya mendengar tangis jerit kita sewaktu kita masih kecil. Syukur. Orang tua kita rindu ketika orang tua kita datang, kita menyambut papa, mama. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan rindu. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyapa engkau. Amin. Saat kita sudah dewasa, kadang kita sibuk dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mungkin anak kecil dia sibuk dengan mainan yang diberikan orang tuanya, sehingga dia lupa untuk mengucap syukur. Bahkan dia hanya berkutit dengan mainannya, sehingga dia lupa ketika ayahnya datang. Dan Tuhan rindu siang hari ini, seperti anak kecil ini, jangan kita sibuk dengan mainan kita, berkat-berkat. Tapi biarlah kita datang siang hari ini, kita fokus. Mari tanggalkan segala apa yang ada di tanganmu, masalahmu, hampiri takanya. Dia rindu. Mari bersyukur. Mari bersyukur kebaikannya siang hari ini Tuhan mau nyatakan. Penyembahan kami yang kami bawa, kerinduan kami Tuhan. Engkau mendengar hari ini. Tuhan tidak pernah dia tertidur. Tuhan tidak pernah lalai. Dia akan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau beracara pada siang hari ini Tuhan. Di dalam pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau bertakhta. Biar roh sukacita mengalir di tempat ini, membawa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang haus lapar Tuhan akan kebenaran firman-Mu, yang haus lapar untuk memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Yesus. Kami serahkan awal pertengahan ibadah pada siang hari ini ke dalam nama. Terima kasih Bapa. Mari yang percaya katakan sama-sama dalam Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Dia. Kita percaya siang hari ini Engkau Bapak Ibu tidak datang dengan biasa.
tapi mau rindu bersukacita. Amin. Berapa rindu yang bersukacita tempat ini? Kasih salam kanan kirimu. Sambil kita bangkit berdiri, kita percaya Allah yang kita sembah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita diselamatkan. One, two. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Hey, aku percaya. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Saudara boleh menari, goyangkan kaki kanan kiri. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sarindu jemaat Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Hey, aku percaya. Amin. Di dalam siapa namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Hey, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Hey, kami bernyanyi Tuhan siang hari ini, sebab kami percaya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Siap menari bagi Tuhan? Saudara, berapa banyak yang bangga hari ini? Yesus juru selamat kita. Amin. Saya rindu semuanya. Sukacita itu ada di tempat ini. Hey! Glory, haleluya. Tepuk tangannya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Cuma saja katakan lebih keras. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Hey, hey. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam siapa katakan? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Yes. Sama tanya di dalam siapa? Di dalam namanya. Ada keselamatan. Sama-sama teriakan yang kencang. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang lebih dahsyat lain. Saudara bersukacita. Amin. Sebab kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Mari percaya bahwa Yesus satu-satunya kekuatan kita. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku.
Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan dariku. Ada amin? Sebab Dia yang layak ditinggikan, segala lidah bernyanyi bagi namanya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama Tuhan, wajah ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Pujian kami Tuhan, lewat mulut kami rindu bernyanyi, bersuka cita di tempat ini. Kami bawa pujian kami. Siap-siap sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, haleluya, kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, dan gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bawa pujian kami Tuhan yang terbaik bagi Kau, Kau Raja di atas segala raja. Kami sudah menamamu, haleluya. Siapa yang bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta
hadirat Tuhan. Kami persilakan duduk. Sebab aku ini tahu Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai aku. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadaku hari depan yang baik, masa depan yang indah. Kami bawa hati kami. Kami sadar Tuhan, kami ini milik-Mu. Apapun yang kami alami, Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tak semua demikian kasih Tuhan dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, kami tak dapat melihat, tapi Engkau tidak pernah tidur. Engkau selalu ada di setiap musim kami. Hari ini Tuhan, apapun yang sekarang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, kami percaya Tuhan, Kau izinkan kami boleh menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa-Mu. Bukan hanya kami tahu, tapi Kau izinkan kami beroleh untuk mengalami kuasa-Mu. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kami boleh merasakan pengalaman-pengalaman. Walau ku tak dapat berharap semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
ku tak dapat. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Yes, dia ada di atas kau ada untukku.
terlewatkan dalam hadirat Tuhan. Roh Kudusnya ada di tempat ini. Ketika engkau lelah, katakan, Tuhan aku lelah dengan segalanya, dengan segala penyakitku. Tapi aku percaya hari ini waktu yang terbaik ketika aku boleh datang menyembah Engkau. Tuhan kau baik. Lawat setiap kami, izinkan Tuhan setengah menit untuk berbicara setiap pribadi lepas pribadi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau ada di sini Tuhan.
Tuhan Yesus buat janji-Mu yang ya dan amin. Kami boleh percaya dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Engkau ada di dalam kami. Engkau bekerja melalui kami. Engkau membuka jalan Tuhan. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi, dinding-dinding yang rasanya tidak mampu kami lewati, bersama Engkau kami dimampukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kuat bersama Engkau. Terima kasih buat kesempatan kami datang ke hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu dibanding 1000 hari di tempat lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Dan kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami untuk kami belajar mendengarkan firman-Mu, menjadikan firman itu yang terutama Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga 1 jam ke depan ini kami benar-benar mendapat makanan, Amin. yang akan membuat kami kuat berjalan bersama Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapkan hamba-Mu sehingga hamba-Mu bisa membagikan firman dengan baik, dengan benar. Terlebih firman ini benar-benar dari hati-Mu untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Saya mau kasih selamat dulu buat supporter Inggris yang masuk ke babak perempat final 2-1 ya. Siapa di sini yang supporter Inggris? Ya. Gimana Argentina? 1-0. Ya, saya tahu tadi. Argentina 1-0. 1-1 sudahan. Oh, 1-1. Ya, yang di belakang berarti enggak dengerin firman, enggak baca, enggak nyanyi, malah ngikutin bola. Oke. Bapak Ibu, kita masih bicara bagian yang kedua dari cara orang percaya menghadapi krisis. Temanya adalah sebuah pesan. Kita akan baca ayat utama kita ada di Markus 6 ayat 30 sampai 44. Nanti saya minta tolong buat yang pegang Videotron untuk bantu diklik ya ayatnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu bisa baca juga dalam hati. Saya sudah tampilkan di depan. Ini ayat yang bagus sekali karena ini bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, kalau yang merah artinya Yesus sedang berbicara. Marilah ke tempat sunyi supaya kita sendiri dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksanya dan mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan, kata murid-muridnya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh selain dari sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti adalah 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu, ini salah satu peristiwa yang luar biasa yang tercatat di 4 gospel yang lain, 4 kitab Injil yang lain. Bapak Ibu bisa baca, ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Peristiwa ini sangat signifikan, sangat penting dalam perjalanan Yesus memberitakan kabar baik. Sehingga tercatat, murid-murid begitu terkesan, begitu terkesima, sampai mereka mencatatnya di keempat Injil yang ada. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat dari sudut pandang yang lain. Pesan Yesus, apa Bapak Ibu? Kamu harus memberi mereka makan. Nah Bapak Ibu, ini sesuatu yang mungkin kalau diterapkan kita saat ini, kita disebut sebagai orang yang bodoh. Di saat kita menghadapi krisis, rupiah yang tidak turun-turun terhadap dolar, banyak kenaikan harga dan sebagainya, dunia berpikir kita harus menyimpan, dunia berpikir kita harus berhemat, dunia berpikir kita harus mengelola dengan lebih ketat. Apa yang bisa diperketat, apa yang bisa dikurangin. Tapi pesan Tuhan hari ini, dan saya percaya pesan ini buat kita. Amin, Bu Sarah. Saya Bu Sarah dapat ini bukan karena iseng, lagi baca Alkitab, tiba-tiba bagus nih kata-katanya. Enggak, tapi Roh Kudus menuntun Bu Sarah menemukan pesan ini dalam membacaan firman-Nya. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau kita sedang berkelimpahan, pesan ini mungkin cukup relevan. Tapi kita dalam kondisi yang mungkin sedang menghadapi tantangan. Kalau pesan ini diberikan kepada kita, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Amin. Dan rencananya ini, ya. Di tengah krisis, Tuhan tidak hanya ingin memelihara kita, Bapak Ibu, tapi memakai kita menjadi jawaban bagi orang lain. Amin. Karena setiap kita itu punya destiny, punya sebuah panggilan yang besar karena Allah kita besar. Panggilan kita adalah untuk menjadi saluran berkat buat rencananya. Karena itu firman Tuhan itu ada hari ini untuk membukakan cara pikir kita. Karena ini sebuah tawaran. Dan ketika saya menyiapkan ini, saya menerima tawaran ini. Ya Tuhan, saya orang yang pertama mau Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, saya mau jadi alatmu. Untuk kita belajar enggak berjalan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yes, luar biasa. Saya diberkati, saya percaya firman Tuhan ini akan diberkati. Firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu, oke? Nah, ada 2 hal yang kita akan lihat dari pembacaan firman hari ini. Yang pertama, Tuhan itu punya cara berpikir. Kita sebutnya sebagai cara berpikir kerajaan Allah. Cara pikir yang mungkin berbeda dengan cara pikir dunia. Kita tadi udah tahu kalau lagi masa krisis dunia berpikir simpan. Dalam kondisi berkekurangan hemat. Tapi cara pikir dunia berbeda dengan cara pikir kerajaan Allah. Kalau kita menganut cara pikir dunia, kita akan hidup seperti dunia. Tapi kalau kita mau mengadopsi, Tuhan aku mau punya cara pikir seperti kerajaan Allah, maka kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Kita akan berbeda, bukan karena kita gak ada masalah, tapi karena Tuhan beserta kita. Amin Bapak Ibu. Dan setelah itu bagian keduanya kita akan belajar bagaimana caranya. Nah, karena firman Tuhan yang cukup panjang, ya kita akan cepat. Cara pikir kerajaan Allah yang pertama yang kita bisa belajar dari Markus. Pembacaan Markus tadi, Markus 6 ayat 30. Jangan mendefinisikan masa depan hidup kita dari krisis yang sedang kita lihat dan mungkin kita alami. Ya, cara pandang yang pertama. Hidup kita tidak ditentukan oleh kondisi kita sekarang.
Kalau kita sedang terpuruk atau kita sedang menghadapi masa-masa yang susah, Bapak Ibu, masa depan kita tidak ditentukan dari itu. Tadi lagunya bagus banget. Mungkin kita nggak ngerti rencana Allah. Tapi saya mau percaya. Sesuai dengan ini Bapak Ibu. Karena Tuhan katakan masa depanmu tuh ada di tanganku. Masa depan yang penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Jadi apa yang sedang mungkin Bapak Ibu hadapi saat ini, saya tidak tahu secara spesifik. Mungkin Bapak Ibu sedang dalam kondisi baik, puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi satu tantangan, jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Karena masa depan kita tidak didefinisikan dari apa yang kita hadapi sekarang. Betul? Ya, murid-murid menghitung apa yang mereka miliki. Uang tidak cukup. Orang terlalu banyak, tempatnya sunyi, gak ada toko. Mereka melihat keadaan mereka. Tapi fakta tidak menentukan hasil akhirnya Bapak Ibu. Fakta tidak selalu menjadi kebenaran akhir. Iman itu tidak menyangkal fakta. Iman itu menolak fakta menjadi keputusan terakhir. Apa artinya? Bapak Ibu kita belajar dari Abraham. Ya, Abraham di Roma 4 ayat 18 saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Secara manusia gak ada dasar untuk berharap. Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Abraham mendapat janji bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Tapi sampai saat itu di usianya yang ke-99, dia gak punya anak. Dan usianya 99, gak mungkin 99 menghasilkan keturunan. Secara manusia keadaannya tidak mungkin. Tetapi belajar dari Abraham. Dia pegang janji Allah. Abraham tidak menyangkal tubuhnya sudah tua. Tidak menyangkal istrinya sudah masuk menopause. Tidak menyangkal secara manusia gak mungkin punya keturunan dari Sarah. Tetapi Abraham tetap percaya. Itulah cara pikir kerajaan Allah. Dan kita lihat sekarang Abraham punya keturunan yang besar. Ada bangsa yang disebut sebagai bangsa yang Allahnya adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Abraham tercatat di dalam Alkitab sebagai bapa orang beriman. Kalau kita melihat apa yang kita lihat, kita menggunakan perasaan kita seringkali kita merasa terbatas. Kita seringkali merasa gak punya masa depan. Tapi percayalah Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, kita punya kebenaran. Fakta boleh berkata seperti itu, tapi kita bisa menjadikan fakta itu bukan keputusan terakhir. Karena kita boleh percaya. Amin Bapak Ibu. Mungkin faktanya Bapak Ibu sedang sakit. Mungkin faktanya sudah melakukan berbagai hal dan belum sembuh juga seperti yang Bapak Ibu inginkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, menguatkan kita bisa terus percaya. Amin Bapak Ibu. Nah itu cara pikir yang pertama. Lanjut. Cara pikir yang kedua. Cara pikir kerajaan Allah. Bersama Tuhan kita selalu dimampukan. Abraham kalau berjalan sendiri gak bisa Bapak Ibu. Manusia terbatas. Tapi Tuhan ada di dalam kita. Tuhan beserta kita. Dia dikatakan Immanuel. Allah yang beserta kita. Kalau Allah di pihak kita, apapun kita bisa lakukan. Salah satu ayat yang jadi ayat pegangan anak saya Stefani adalah Filipi 4 ayat 13. I can do all things to Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala perkara karena Tuhan yang memberikan aku kekuatan. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, Abraham berjalan dengan kekuatan sendiri pasti mentok.
umur 99 tahun bagaimana mungkin menghasilkan keturunan. Tapi karena Abraham tahu Allah beserta dia, maka dia terus percaya. Kepercayaannya bukan berdasarkan kekuatannya dia, tapi karena Allah ada di dalam dia, Allah beserta dia. Bukankah Allah beserta Bapak Ibu? Amin. Roh Kudus ada di dalam Bapak Ibu. Ya, ingatkan itu ketika Bapak Ibu menghadapi tantangan, menghadapi masalah, dan mungkin hampir menyerah terhadap hidup ini. Ada Allah yang setia, bahkan di saat kita tidak setia. Amin. Yes. Berikutnya, cara pikir kerajaan Allah yang ketiga. Identitas kita adalah giver atau pemberi. Yang amin cuma yang Bu Sarah depan. Yang lain mana nih? Wah, masa Pak Ivan? Pak Ivan ini nanti kalau saya amin berarti saya harus memberi. Iya Bapak Ibu ya. Masalahnya memberi itu bukan soal uang saja Bapak Ibu. Itu mentalitas. Orang di luar sana banyak duitnya. Saya kenal banyak orang yang uangnya berangkasnya gak cuma satu. Bahkan mungkin kita ada yang gak punya berangkas ya. Kita punyanya kasur yang di bawahnya ada tumpukan uangnya gitu ya. Atau dimasukkan ke dalam galon seperti yang kita baca. Atau dimasukkan ke tas ya. Bentuknya bisa platinum, emas, berapa kilo gitu ya. Bapak Ibu, ada orang di luar sana yang uangnya banyak, tapi mereka enggak memberi. Karena memberi itu, seorang giver itu bicara tentang mentalitas. Dan Bapak Ibu, selama saya bertumbuh di gereja ini, saya melihat, ya, saya mau kasih pujian buat staf-staf Bu Sarah. Ya, mereka itu orang yang mungkin gak punya sebanyak orang yang di luar sana. Tapi mereka punya mentalitas pemberi. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu. Mbak Ambar, Pak Yuli, Bu Ana, ya, Ibu Sarah sendiri. Mereka itu orang-orang yang punya mentalitas memberi. Mereka gak lihat apa sih yang aku miliki, seberapa banyak, enggak. Kalau Tuhan suruh, mereka belajar taat untuk memberi. Dunia berkata, kalau kondisinya sedang seperti ini, simpen. Tapi firman Tuhan katakan, bagikan. Mereka melakukan itu bukan karena mereka taat tutup mata saja. Tapi karena mereka tahu itu petunjuk, itu pesan Tuhan. Roh Kudus berbicara di dalam mereka. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya urapan itu turun dari pemimpin. Dari janggutnya harum meleleh sampai ke jubahnya. Kita itu orang-orang yang terimpartasi. Pemimpin kita adalah orang yang suka memberi. Seharusnya kita adalah orang yang suka memberi. Amin Bapak Ibu. Memberi bisa bicara tentang doa, bisa bicara tentang waktu, bisa bicara tentang tenaga, bisa bicara tentang juga dana. Tapi dimulai dari mentalitas. Cara pikir yang dirubah. Enggak hanya aku. Tapi bagaimana Tuhan memulihkanku, memberkatiku untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah itu cara pikirnya. Yang pertama apa tadi? Hidup kita tidak didefinisikan dari kondisi kita sekarang. Yang kedua, ya kan? Tuhan itu beserta kita. Ada di dalam kita. Dan ketiga, panggilan kita itu menjadi pemberi. Panggilan kita tangannya seperti ini. Yuk, diangkat tangannya Bapak Ibu. Ya. Siapa yang tangannya seperti ini? Bapak Ibu kan sering kayak gini kan? Ya ini bisa tanda menyerah juga. Tuhan gak mampu. Tapi Tuhan memberikan, kita itu pengen memberi. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mungkin belum mengerti kebenaran dan tangannya seperti ini. Ya, kita butuh, Tuhan butuh. Tuhan tuh melihat siapa ya orang-orang yang bisa aku percayakan harta besar ini. Ya, tapi Tuhan tahu itu ada risikonya. Kalau saya kasih anak saya boneka yang besar, ya, saya kemarin ke Galeria, saya lihat ada kucing yang besar. Siapa yang lihat di Galeria? Ya, kucingnya gini-gini, ya.
Orang pada foto di situ gitu ya, kucing besar. Kalau saya beri anak saya kucing yang besar itu, saya punya ketakutan kalau anak saya lebih suka kucing itu dibanding saya sang pemberi. Tuhan pun sama. Tuhan rindu memberkati kita, tapi Tuhan juga bukan ragu ya, tapi Tuhan juga melihat apakah kita siap menerima itu. Karena seringkali pemberian itu menjadikan kita lupa kepada si pemberinya. Tapi hari ini orang-orang di jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang tidak lupa dari mana sumber berkat itu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita belajar. Kita sudah tahu identitas kita adalah pemberi, kita tahu bahwa cara pikir kerajaan Allah adalah yang tadi saya bicarakan. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Ya. Ada 50 cara yang kita mau bahas satu-satu. Ya, enggak, ya. Kita selesai nanti kita tahu hasilnya Argentina sama Swiss berapa. Ya, oke, jadi 1 jam lagi. Cara menerima pola pikir kerajaan Allah. Nah, caranya Bapak Ibu ya. Yang pertama, caranya dengarkan petunjuk. Orang yang memberi mereka tidak nyah-nyoh. Seorang pemberi itu tahu kemana mereka harus memberi. Di mana? Kenapa? Karena kita belajar minggu lalu. Benar? Judulnya apa? Sebuah petunjuk. Petunjuk bukan formula yang baku. Yakub disuruh tinggal di tanah Gerar. Betul ya Bu ya, Gerar ya? Betul ya. Enggak salah. Berarti saya dengerin dengan baik firmannya Ibu. Tapi Abraham disuruh pergi ke Mesir. Berbeda perintahnya. Kenapa? Karena petunjuk itu seringkali sifatnya pribadi buat setiap kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar kesaksian, polanya bisa dikategorikan menjadi 3. Dulu saya seperti ini, mengalami seperti ini, lalu saya berbuat sesuatu, Tuhan tunjukkan sesuatu, lalu kemudian Tuhan memulihkan. Betul ya Bapak Ibu? Dan itu dilakukan dalam waktu 5 menit, paling panjang 10 menit. Dan kita cenderung, Bapak itu melakukan A, Bapak itu melakukan B. Kita ambil petunjuknya dan kita pakai untuk kita. Belum tentu bekerja Bapak Ibu. Karena petunjuk itu selalu berhubungan dengan relasi. Ada hubungan yang harus dibangun. Tuhan berbicara spesifik buat setiap kita. Buat saya, buat Ibu Sarah, buat Bapak Ibu di tempat ini. Dari hubungan itulah muncul petunjuk. Tuhan ingin Bapak Ibu ke arah mana. Melangkah dengan bagaimana. Dan semuanya itu ada di dalam firman ini. Ini adalah petunjuk buat hidup kita Bapak Ibu. Cintai firman-Nya. Kunyah ini Bapak Ibu. Makan ini. Maka kita akan ngerti hatinya Allah buat setiap kita. Itu yang lebih penting. Bukan soal caranya, tapi soal hubungan. Teman saya anaknya 3. Dia ngomong anak saya 3. Tapi saya gak pernah kasih satu rumusan buat satu anak. Buat anak yang pertama saya bisa berkata seperti ini. Karena saya tahu seperti apa anaknya. Buat yang kedua saya berkata seperti ini. Padahal itu satu bapak, satu ibu. Beda pembantu mungkin ya, beda babysitter. Iya, babysitternya kan mungkin sudah ganti. Tapi bapak ini, orang tua ini tahu. Kenapa? Karena dia ngerti karakternya, karakter si anak. Demikian juga Bapak kita di surga. Dia tahu spesifik buat kita. Jangan ambil caranya, bangun hubungannya Bapak Ibu. Dari situlah muncul petunjuk yang spesifik buat kita. Amin. Lanjut. Bagaimana cara menerima pola pikir kerajaan Allah yang kedua? Nah ini, jangan ikuti apa yang kita lihat dan rasakan. Bapak Ibu, firman Tuhan secara tegas berkata seperti ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena
Percaya bukan karena melihat. Paulus sangat tegas menunjukkan ini. Piye caranya hidup bukan dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu berubah-ubah Bapak Ibu. Kita hari ini bisa senang. 3 jam berikutnya mungkin kita bisa mengalami sesuatu yang membuat kita sedih, hilang harapan. Kita bisa semangat pagi hari tapi siangnya kita bisa ngelow-grow. Karena apa yang kita lihat, kita rasakan. Bapak Ibu, murid-murid melihat, mereka hanya punya 5 roti. Murid-murid hanya melihat ada 2 ikan. Mereka melihat aku yang punya terbatas. Dan mereka melihat 5.000 orang yang lapar, kebutuhannya besar. Kita mungkin melihat gaji saya segini, harus bayar A, bayar B, bayar C. Itu yang kita lihat setiap hari, setiap bulan. Tapi ada sebuah kebenaran yang Tuhan mau tunjukkan. Bersama Tuhan, semuanya bisa dicukupkan, bahkan melimpah. Amin Bapak Ibu, amin. Saya belajar kebenaran ini sudah sekian lama. Ketika saya di toko, saya menghadapi. Toko pun menghadapi sebuah musim-musim. Ada musim di mana barang A rame, ada musim di mana barang B menjadi sepi. Dan seringkali kami kedatangan salesman yang berkata kepada kita, gimana Bu omset hari ini? Kami selalu berkata, oh omsetnya bagus. Kok bisa ya dagangan saya sepi? Ya. Saya berkata omset saya bagus bukan karena saya menolak faktanya. Memang benar barang yang dia jual itu memang sedang turun. Tapi saya percaya Tuhan mampu tunjukkan, Tuhan mampu buka kesempatan yang lain. Sehingga akan ada barang yang saya jual yang bisa menutup penurunan dari barang yang pertama. Karena saya percaya berkat saya bukan dari tokonya, tapi dari Tuhan melalui toko itu. Amin Bapak Ibu. Seperti Abraham tadi, saya tidak berkata bahwa saya enggak ngalami apa yang dialami oleh dunia ini. Tapi saya enggak menjadikan hal itu keputusan terakhir saya. Karena saya punya Tuhan. Saya bisa berkata, tetapi Tuhan pasti buka jalan. Tetapi Tuhan pasti berkati dengan cara yang lain. Amin Bapak Ibu. Saya enggak menjadikan kondisi-kondisi seperti itu jadi final, kata akhir. Saya bisa berkata, Tuhan saya mampu membuka peluang baru. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan itu yang sedang kami alami. Kami melihat ada peluang-peluang baru yang Tuhan tunjukkan. Saya berbicara sebagai seorang pengelola ya Bapak Ibu. Mungkin buat Bapak Ibu bisa berbeda. Loh Pak Ivan, kalau saya seorang salesnya itu sendiri, saya jualan barang yang sedang tidak laku. Gimana saya merespon itu? Apakah saya berkata, oh barang saya laris. Bapak Ibu, kembali kepada yang pertama. Ya, kalau kita punya hubungan, Tuhan akan tunjukkan caranya kita merespon itu. Bisa berbeda dengan saya, tapi pasti Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Dan Tuhan tunjukkan caranya untuk kita berjalan dengan iman. Bukan dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan jauh di atas fakta yang kita hadapi. Dan itu pilihan yang kita bisa ambil. Tuhan tidak memaksa buat Bapak Ibu. Ini sebuah penawaran, sebuah pilihan. Bapak Ibu mau dengar firman Tuhan ini, ambil ini dan percaya. Atau Bapak Ibu berkata, itu kan untuk Pak Ivan, untuk Bu Sarah. Saya berbeda, pilihannya di tangan Bapak Ibu. Tapi saya rindu Bapak Ibu. Setiap kita, saya mengalaminya. Bapak Ibu
pasti juga akan mengalaminya. Karena kita punya Tuhan yang sama. Yang kasihnya buat kita sama Bapak Ibu. Amin. Tidak membeda-bedakan orang. Di mata Allah kita, saya dan Bapak Ibu adalah anak-anak yang Dia kasihi. Amin. Tuhan mati buat saya dan buat Bapak Ibu. Darahnya tercurah sama besarnya. Bukan karena saya berdiri di tempat ini, saya dapat privilege yang lebih spesial. Tidak Bapak Ibu. Saya ada di tempat ini karena Tuhan kasih penugasan untuk membagikan kebenaran. Tapi kasihnya buat Bapak Ibu dan buat saya sama. Tuhan sama mengasihi dan Tuhan rindu. Dalam kondisi yang seperti ini, kita jadi orang yang memberkati. Kita jadi orang yang tangannya memberi. Lewat gereja ini, lewat apapun yang Tuhan tunjukkan, itu kerinduannya. Amin Bapak Ibu, amin. Cara berikutnya Bapak Ibu, cara menerima pola pikir kerajaan Allah. Yesus mengajarkan dari pembacaan ini, kita perlu mengucap syukur. Nah Bapak Ibu, mengucap syukur itu bukan makan-makan setelah lulus. Bukan ngadain syukuran setelah punya rumah baru. Itu semua orang lakukan Bapak Ibu. Ketika kita dapat sesuatu, kita mengucap syukur. Ya, tapi mengucap syukur yang Allah inginkan adalah sebuah sikap hati. Bukan respon dari kelimpahan, tetapi sikap hati. Sebuah sikap hati yang beriman. Bahwa sebelum aku mendapatkan pun, aku mau mengucap syukur. Apakah Bapak Ibu mau? Mau? Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Bapak Ibu, mengucap syukur itu bukan karena kita sudah dapat, lalu say thank you. Itu anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita orang Kristen yang dewasa, mengucap syukur itu muncul. Kenapa? Yang pertama Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Apakah kita sering mengucap syukur akan itu? Atau kita menerimanya, ayo biasa no, wong Kristen ya lo mau gereja. Enggak Bapak Ibu. Kita ada di tempat ini karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Dan itu ucapan syukur terbesar kita. Karena kita tahu kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita punya tempat di surga nanti bersama Dia. Itu ucapan dasar, ucapan syukur kita Bapak Ibu. Sekalipun apa yang sedang kita alami saat ini, kita berdoa dan kita belum mendapatkannya. Kita berpuasa dan kita sedang ada proses di dalamnya Bapak Ibu. Tapi ucapan syukur itu dimulai karena kita tahu Tuhan menebus kita. Tuhan mati buat kita. Dan kalau kita menyadari itu, maka tidak ada hal yang lain yang bisa membuat kita mengeluh. Kasihnya terbaik sudah kita dapatkan. Mengucap syukur, respon hati kita. Kita belajar Bapak Ibu, sekalipun kita sedang ada dalam satu tantangan, ada dalam satu kebutuhan, yang mungkin kita belum lihat jawabannya Bapak Ibu. Tapi kalau respon kita, orang yang mengucap syukur, luar biasa. Ya. Bapak Ibu, bangsa Israel berputar-putar 40 tahun karena mereka suka mengeluh. Kata mengeluh, asal katanya saya pernah bagikan ini adalah lun. Lun itu bahasa Yunaninya artinya tinggal 1 hari lebih lama. Jadi kalau kita mengeluh, kita akan tinggal di tempat itu 1 hari lebih lama. Tapi kalau kita mengucap syukur seperti firman Tuhan, Mazmur 23. Sekalipun aku melewati lembah kegelapan. Ya kan? Kan enggak sekalipun aku menetap di lembah kegelapan toh. Ya. Sekalipun aku melewati berarti akan keluar. Akan ada jalan keluar. Kita hanya lewat. Dan sekalipun kita lewat, Tuhan berkata, gadaku dan tongkatmu akan memelihara. Amin Bapak Ibu.
Yes. Yang terakhir Bapak Ibu. Cara menerima pola pikir kerajaan Allah. Bapak Ibu, Tuhan katakan, belajar berbagi. Firman Tuhan ini akan jadi sebuah pesan yang kita catat, yang kita tulis. Tapi pesan ini akan menjadi rema ketika kita melangkah di dalamnya. Dan kita melangkah mulai dengan berbagi Bapak Ibu. Ya, sekali lagi berbagi bukan bicara uang. Berbagi bisa berbagi makanan, ya Bapak Ibu. Bisa berbagi hidup, bisa berbagi kisah. Tapi itu mulai, Bapak Ibu, kita jadi orang-orang yang suka berbagi. Ketika Yesus memecah-mecah roti itu, ya, roti itu bermutikasi ketika itu dibagi. Ya, saya nggak tahu apakah berbaginya bertambahnya di tangan muridnya atau di tangan Yesus. Saya nggak tahu, saya tidak mendalami itu, tapi saya tahu pasti Tuhan membagikan itu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, dari 5 roti, 2 ikan, ketika dibagi, sisanya habis atau banyak? Banyak, berapa? 12 bakul Bapak Ibu. Dan setiap orang yang makan dikatakan mereka makan sampai kenyang. Kalau kita berbagi, dunia katakan simpan, tapi firman katakan bagi hidupmu. Bagi apa yang Tuhan percayakan kepada kamu. Maka kita akan menerima kelimpahan. Akan ada banyak yang limpah. Amin Bapak Ibu, amin. Saya minta tim musik maju ke depan. Bapak Ibu, pesan yang Tuhan sampaikan buat saya secara pribadi lewat pemberitaan firman ini, Tuhan sedang berkata, aku itu tidak hanya ingin memenuhi kebutuhanmu, ya, kebutuhanmu, tapi ini kebutuhan untuk orang banyak. Tapi mulainya dengan membentuk cara pikir kita Bapak Ibu, mengubah cara pikir kita, ya. Ini pesan yang rangkuman dari semua pesan tadi Bapak Ibu ya, karena krisis itu bukan ujian akan kemampuan kita. Krisis yang sedang kita hadapi itu enggak menguji keterampilan kita, kemampuan kita mengelola usaha, kemampuan kita mengelola keluarga. Tapi sedang sebuah pertanyaan, apakah kita mau mempercayai prinsip kerajaan Allah atau cara kerja dunia? Kita akan dihadapkan pada pilihan. Aku mau pakai cara dunia yang mungkin aku tahu, atau aku mau pakai cara Allah yang firman Tuhan katakan. Kita akan dengan mudah pakai cara dunia karena kita hidup di dunia ini. Kita dengar berita, kita dengar kabar. Tapi Bapak Ibu, hari ini saya ingin tegaskan sekali lagi. Firman Tuhan ini buat kita. Maukah kita menerimanya, mengadopsinya? Ya. Dunia akan berkata, apa yang tidak kita miliki, kita harus simpan. Kita pek dewe, karena kita gak cukup. Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu, bagikan, berikan. Dan itu akan berlimpah. Bapak Ibu, mujizat terbesar dari cerita 5.000 orang diberi makan dari 5 roti dan 2 ikan. Itu bukan mujizatnya Bapak Ibu. Bukan tentang rotinya yang tambah banyak. Bukan. Mujizat terbesar adalah 12 murid itu belajar bahwa apa yang mereka miliki kalau diserahkan kepada Yesus. Amin. Dari yang sedikit menjadi cukup. Dari cukup menjadi berkelimpahan. Dan ketika berkelimpahan, itu jadi berkat buat banyak orang. Amin. Amin. Mungkin kita belum konglomerat. Mungkin kita belum punya banyak uang. Tapi mulai dari apa yang kita miliki. Yep. Yang Tuhan percayakan buat kita. Jangan pek dewe. Yep. Jangan simpan untuk diri sendiri Bapak Ibu. Itu akan habis. Ya. Hari ini Tuhan mengingatkan,
Seperti murid-murid belajar melihat. Kita pun sama Bapak Ibu. Kita melihat melalui firman-Nya. Ini loh yang Tuhan mau tunjukkan. Dan saya mau untuk saya mengubah cara pikir saya. Ya. Saya mau untuk saya mengadopsi kebenaran ini. Tuhan, aku mau Tuhan. Dan janji-Mu, Engkau akan menyertai aku, memberi aku kekuatan, memberi kemampuan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita nggak mungkin jalan sendiri. Cara dunia lebih gampang, lebih masuk akal. Tetapi apa yang masuk akal, apa yang secara manusia lebih benar, berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan memang nggak masuk akal. Karena firman Tuhan bukan dari manusia, Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan itu dari Allah sendiri. Amin. Tapi kita bisa percaya akan janjinya, Amin. akan kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Ya, lagu ini saya dengar pada waktu kami kemarin rapat staf. Ibu menyanyikan lagu ini dan lagu ini begitu merema dalam kehidupan saya. Judulnya lagu ini Satu-Satunya Pengharapanku. Ya, bisa dibantu ambil suara saya entah kemana. Ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saudara, sedang saya duduk dan mendengar firman Tuhan ini, saya benar-benar sebetulnya ingin menangis. Ya, saya ngerasa suatu sentuhan yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak tahu apakah Tuhan ngomong ke saya pribadi atau kepada kita semua. Jadi saya itu merasa kemanapun saya pergi seperti seorang ibu yang anaknya terlalu banyak, yang narik bajunya, narik tangannya, narik kemanapun saya pergi di hari-hari ini isinya seperti itu. Selalu kayak seperti punya banyak anak, narik-narik, mama lapar, mama haus, mama beliin ini, mama ini ya. Dan barusan itu saya sebetulnya nahan nangis banget. Saya tahu Tuhan berbicara kepada kita. Saya secara pribadi punya keyakinan bahwa sesuai firman Tuhan itu sebagai orang Kristen, semua kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas masalah-masalah sosial di dunia, termasuk kelaparan. Apakah saudara sama dengan saya? Saya percaya semua orang Kristen punya panggilan untuk memberi makan orang lapar. Dan saudara-saudara, waktu saya dengar firman Tuhan itu, saya menangkap gini, Tuhan berbicara kepada saya gini, mau gak kamu ambil tanggung jawab itu? Tanggung jawab yang mana? Yang kemanapun orang kayak narik baju mah, lapar mah, haus mah. Kalau kamu mau ambil tanggung jawab itu, tanganmu aku buat penuh. Secara manusia kita gak mau ambil tanggung jawab itu. Tapi Tuhan bilang mau gak? Saudara tahu kenapa SPPG itu jadi rebutan? SPPG itu loh, itu kan kasih makan orang. Kenapa rebutan? Kenapa orang invest miliaran? Karena apa? Setiap hari ada 6 juta sebagai insentif. Tuhan itu kalau dia kasih tanggung jawab, dia juga kasih kemampuan. Tidak pernah
Tuhan kasih tanggung jawab bikin kita miskin. Saya menyampaikan berharap bahwa bukan saya saja yang menerima pesan ini. Yang perkataan kamu kasih dia makan. Tuhan gak ngasih dulu 1 bakul roti sana bagi. Tuhan bilang, kamu kasih makan. Coba kalau dia bilang enggak, aku enggak mau. Jadi Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi, mau enggak kamu ambil tanggung jawabnya. Kalau kamu mau ambil, aku penuhi tanganmu. Saya tanya lagi kepada saudara, mau enggak ambil tanggung jawab ini? Mau? Saudara, sebetulnya yang paling mengkhawatirkan, saya tidak pernah mengkhawatirkan diri saya. Saya justru mengkhawatirkan kalau ada orang yang kekurangan. Itu sedih saya. Kalau dengan diri saya sama sekali enggak. Saya enggak pernah menangisi kekurangan saya. Enggak. Tapi kalau saya harus bertemu orang yang dalam kekurangan, itu sedih. Lebih-lebih kalau saya tidak bisa tolong. Saudara percaya apa yang firman Tuhan sampaikan? Ambil tanggung jawab dulu. Karena sebetulnya mereka gak ada kontribusi. Mereka cuman bagi. Siapa yang punya mujizatnya Tuhan. Saya ingin secara korporat gereja ini harus menjadi gereja yang memberi makan orang. Kita sebetulnya tidak punya banyak duit saudara. Tapi di ulang tahun ini saya bilangin kepada panitia, kepada Pak Heri, kepada staf. Kok saya bilang harus ada kegiatan sosial, harus kasih makan orang. Mungkin saudara terbeban, saudara bisa hubungi tim kami supaya di ulang tahun gereja kita kasih makan orang. Saudara setuju dengan saya? Ambil dulu tanggung jawabnya, insentifnya belakangan. Saudara tahu orang buka SPPG itu invest dulu. Tapi karena dia sudah tahu ada insentif, Tuhan gak bicara apa-apa. Dia bilang kalau kamu ambil tanggung jawab, aku penuhi tanganmu. Siapa yang mau? Saudara berdiri di sini, saya doakan saudara. Saya yakin ini dari Tuhan. Walaupun saya merasa mungkin cuma saya, tapi jikalau engkau merasa Tuhan kasih, ambil tanggung jawabnya. Tuhan penuhi tanganmu. Berdiri di sini saja, saya doakan saudara. Gak apa-apa, 1 orang gak apa-apa. Ya. Saya challenge saudara. Bahwa saudara sepakat dengan saya, kita dipanggil untuk memberi makan. Bukan minta makan. Akhirnya krisis akan membelah tajam antara orang-orang yang selalu minta makan dan orang-orang yang mampu beri makan. Dan saya yakin kita diberi kemampuan untuk kasih makan, bukan ngemis makan. Saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu yang berdiri di sini. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan siang ini sangat menginspirasi kami. Engkau tahu bahwa murid-murid tidak punya cukup makanan, tidak punya cukup uang. Dan bahkan kalau ada orang kerja 3 bulan juga tidak bisa memberi makan 10.000 orang. Tapi engkau berkata dengan tegas, kamu harus kasih mereka makan. Ketika engkau memberikan mereka tanggung jawab, engkau juga memberikan mereka kemampuan. Dan pagi ini Tuhan, hamba-Mu yakin engkau sudah berbicara. Jika kami baik secara personal maupun secara korporatif, korporasi, sebagai gereja Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dan kami ambil tanggung jawab ini. Kami bertanggung jawab untuk memberi makan orang lain. Kami yakin ketika kami seperti murid-muridnya Yesus, ambil saja tanggung jawab. Tuhan yang mengisi tangan kami penuh, bahkan sampai susah, sisa-sisa. Tuhan, aku lepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dan mereka yang telah yakin akan hal ini, Tuhan, aku meminta supaya begitu mereka mengambil tanggung jawab ini, Engkau mengisi tangan mereka penuh sampai tersisa 12 keranjang kesehatan, 12 bakul kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesempatan, bahkan 12 bakul keuangan,
untuk dibagikan, untuk disimpan, untuk dinikmati, untuk apapun yang Tuhan izinkan mereka lakukan. Aku meminta ini demi nama Yesus. Amin. Ya, bisa kembali. Kasih Tuhan kemuliaan yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin, amin, amin. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu Amin. siang hari ini. Kami berdoa buat Ko Ivan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Berkati Tuhan apa yang dikerjakannya semua diberikan keberhasilan. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang boleh ditabur pada siang hari ini memberikan kami untuk kami terus memandang Engkau dan percaya. Dan kami percaya Tuhan kami Engkau telah jadikan kami menjadi saluran berkat Amin. bagi orang lain. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk siang hari ini. Yang baru pertama kali ikut kebaktian pada siang hari ini, boleh bangkit berdiri atau cukup lambaikan tangan? Bukan menyerah. Ada yang baru pertama kali? Puji nama Tuhan. Tidak ada pengumuman? Kosong. Ya. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan hari ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat persembahan kita. Kita percaya Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan di gereja ini, memperluas pelayanan di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapak kami ucap syukur buat siang hari ini atas berkat firman-Mu yang begitu indah, begitu boleh menjadi semangat bagi kami. Sebab kami percaya Tuhan, kami anak raja dan kami percaya Tuhan, kami pada kesempatan hari ini untuk kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami memberikan yang terbaik lewat tangan-tangan siang hari yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membalaskan berkali-kali lipat. Dan kami percaya Tuhan, biarlah hati kami yang tulus,
hati yang bersuka cita Tuhan untuk memberikannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Setiap manusia ada beban di hidupnya, terkadang berat terasa. Janganlah menyerah, janganlah menyerah. Bersyukurlah dalam segala, janganlah kau khawatir akan hidup ini. Percayalah sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah dalam penuh harapan. Mari katakan pujian ini. Siapakah dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Setiap manusia ada beban di hidupnya, terkadang berat terasa. Janganlah menyerah, janganlah menyerah. Saudara kita bagi berdiri, katakan bersyukurlah dalam segala. Janganlah kau khawatir akan hidup ini. Percayalah sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah dalam penuh harapan. Bersyukurlah, bersyukurlah dalam segala. Janganlah kau khawatir akan hidup ini. Percayalah sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah dan penuh harapan. Masa depan, percayalah sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah dan penuh harapan. Percayalah sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang indah dan penuh Mari bersatu hati di dalam doa. Ya Aba yang Bapa, kami mengenal Engkau di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau memilih dan memanggil kami untuk kami menjadi seorang pemberi yang baik, yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan menjaganya dengan baik Bapa.
Kami pada saat ini sangat bersyukur untuk bangsa kami. Amin. Bangsa yang Tuhan sangat kasih. Bangsa yang senantiasa Tuhan hadir bagi bangsa kami. Dan Engkau Tuhan mau senantiasa bangsa kami menyembah kepada Engkau. Terjadi lawatan Allah yang besar bagi bangsa kami. Bangsa kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jadikan mereka Tuhan pemerintahan yang sungguh memiliki integritas, otoritas untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kuatkan mereka Tuhan untuk menolak setiap praktek-praktek yang tidak memuliakan Tuhan. Kau juga berkati mereka, keluarga-keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk Ibu Gembala Sidang beserta keluarga yang ada. Juga gembala-gembala yang ada di cabang-cabang. Serta pastoral. Dan juga para diaken. Dan juga para volunteer yang terlibat dalam pelayanan tempat ini. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan melalui gereja ini. Jadikan kami Tuhan menjadi abdi-abdi Tuhan yang bersungguh-sungguh dan semakin bersungguh-sungguh untuk mengerjakan terbaik bagi kemuliaan Bapa di surga. Khususnya bagi umat-Mu yang pada saat mengalami sakit penyakit. Bapa, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan kami Tuhan umat-Mu, tolong kami Bapa untuk kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang semakin dewasa penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Dari awal, tengah hingga kesudahannya. Engkau telah menyertai kami. Dan Engkau Tuhan telah memberkati kami. Akhirnya Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya Engkau melengkapi kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang semakin terbeban, semakin peka ya Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami. Kami alaskan semuanya ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.